Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah alladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan atau menyampaikan kerja kelompok yang telah kami lakukan, yang beranggotakan saya sendiri Fahmi Syarhur Ramadan, NIM 203121105, dengan Mbak Hana Khairul Muhtasyarah 203121100, Mbak Sayyidatuna Khadijah 203121101, juga Mbak Afriyani 203121102. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan tes bahasa melalui diskrit, integratif, pragmatif, komunikatif, otentik, dan otentik kebahasaan. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Demikian pula halnya dalam dunia pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya tujuan pembelajaran tersebut, maka perlu adanya evaluasi. Dalam proses pengajaran, tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu standar kompetensi yang telah dipelajari oleh mahasiswa di setiap pembelajaran. Tes bahasa dan pengajaran bahasa merupakan dua kegiatan yang berhubungan secara erat. Yang pertama merupakan bagian dari yang kedua. Tes bahasa sering dirancang dan dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai hal ehwal yang berkaitan dengan keefektivitasan pengajaran bahasa yang dilakukan. Topik utama dalam presentasi ini yang pertama yaitu mengetahui apa itu diskret. Yang kedua, mengetahui apa itu integratif. Ketiga, mengetahui apa itu pragmatif. Keempat, mengetahui apa itu komunikatif. Kelima, mengetahui apa itu otentik. Dan yang terakhir, mengetahui apa itu otentik kebahasaan. Pendekatan tes bahasa. Pertama, pendekatan diskret. Menurut Euler tahun 1979, tes diskret adalah bentuk tes yang hanya menekankan satu aspek kebahasaan, misalnya tata bahasa, pada suatu waktu, yang berarti kemampuan yang akan diukur adalah tunggal atau satu komponen saja. Tes pendekatan diskret diterapkan atas dasar pemahaman konvensional terhadap bahasa yang terdiri dari 4 kemampuan bahasa dan 4 komponen bahasa, di antaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan untuk komponen bahasa terdiri dari bunyi bahasa, struktur. Kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif lebih sesuai dengan kebutuhan nyata, di mana kemampuan dan unsur bahasa pada umumnya tidak diberlakukan secara terpisah-pisah. Dalam penggunaan bahasa, nyatanya kemampuan dan unsur bahasa digunakan dalam wacana yang merupakan gabungan dari beberapa jenis kemampuan atau unsur bahasa. Bila dalam pendekatan diskret, bahasa seolah-olah dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai bagian yang terkecil. Pendekatan integratif dapat dipandang sebagai penyatuan bagian-bagian kembali menjadi lebih utuh. Seberapa lebih utuh penggabungan ini tergantung pada berapa banyak bagian kemampuan dan komponen bahasa yang perlu saling digabungkan untuk menjawab beberapa tes yang diselenggarakan. Menurut Nurgiantoro tahun 1989, yang termasuk tes integratif baik yang menyangkut aspek kebahasaan maupun keterampilan berbahasa adalah menyusun kalimat, menafsirkan wacana yang singkat yang dibaca atau didengarkan, memahami bacaan yang dibaca atau didengarkan, dan menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Ketiga, pendekatan pragmatik.
Pendekatan pragmatik pada tes pragmatik berkaitan dengan kemampuan untuk memahami suatu teks atau wacana. Pemahaman tidak terbatas pada bentuk dan struktur kalimat, frasa, kata, dan unsur yang digunakan dalam teks atau wacana. Pemahaman lebih jauh diperoleh melalui konteks ekstra linguistik, yaitu aspek pemahaman bahasa di luar apa yang diungkapkan melalui bahasa dan meliputi segala sesuatu dalam bentuk kejadian pikiran, perasaan, ekspresi, ingatan, dan lain-lain. Penerapan teks pragmatik yang paling sering dikaitkan dengan tes clues di samping dikte. Keempat, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetisi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Ciri utama pendekatan komunikatif ada 2 kegiatan yang saling berkaitan erat, yakni kegiatan-kegiatan komunikatif fungsional dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksi sosial. Mempelajari bahasa Arab merupakan kebutuhan mendasar bagi umat Islam, karena bahasa Arab adalah bahasa dalam Al-Quran dan hadis sebagai dasar agama dan kebudayaan Islam. Bahasa Arab sebagai bahasa yang unik perlu dipelajari dengan kesungguhan dan keuletan. Untuk mempelajarinya diperlukan suatu pendekatan, metode, atau teknik yang tepat dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional di bidangnya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mempelajari bahasa Arab adalah dengan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa atau mahasiswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif mahasiswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Kelima, penilaian otentik. Penilaian autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar tentang subjek. Penilaian autentik harus menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan program belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa kegiatan remedial harus dilakukan. Keenam atau yang terakhir yaitu otentik kebahasaan. Penilaian otentik hasil pembelajaran bahasa tentulah juga terkait dengan fungsi bahasa yang sebagai sarana berkomunikasi. Jadi, ia lebih terkait penilaian kompetensi komunikatif daripada kompetensi linguistik. Dalam penilaian model ini, siswa dituntut untuk benar-benar menghasilkan bahasa sebagaimana halnya dalam komunikasi sehari-hari dengan mempertimbangkan berbagai faktor pragmatik. Faktor pragmatik itu bermacam-macam, yaitu situasi atau tingkat keformalan penuturan tujuan, lawan tutur, substansi tuturan, saluran komunikasi, dan lain-lain. Dalam situasi nyata, orang berbahasa tidak sekedar demi bahasa itu sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Jadi, faktor gagasan yang terkandung dalam penuturan mesti ada dan harus dipertimbangkan dalam penilaian. Selain itu, tingkatan keformalan juga amat menentukan. Dari sinilah kemudian muncul istilah berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik berarti sesuai dengan faktor pragmatik dan benar sesuai kaidah. Namun, yang lebih disarankan untuk diujikan di sekolah dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilakukan siswa atau mahasiswa adalah produksi bahasa yang benar. Lewat cara itu, pengetahuan kebahasaan siswa mahasiswa sekaligus dapat diketahui. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.